Halo, selamat siang. Nama saya Lucky Anggiat. Saya adalah dosen di program studi fisioterapi, program sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2015. Dengan latar belakang saya sebenarnya adalah seorang fisioterapis di Rumah Sakit Umum UKI pada saat itu. Latar belakang pendidikan saya adalah D3 Fisioterapi dari UKI yang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sarjana terapan di Stikes Binawan yang lulus pada tahun 2013. Kemudian saya bergabung dengan Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2015 sebagai asisten dosen. Kemudian saya mendapatkan juga kesempatan untuk kuliah studi lanjut Master of Physiotherapy by Research di luar negeri, yaitu di KPJ Healthcare University College. Dalam S2 saya tersebut, saya banyak melakukan penelitian dalam bidang terapi manual dan terapi latihan. Beberapa mata kuliah ketika saya kembali ke UKI, saya diarahkan untuk menjadi pengajar dalam bidang terapi manual dan juga terapi latihan. Selain itu juga ada pemeriksaan fisioterapi olahraga dan juga penata laksanaan fisioterapi olahraga. Sesuai dengan pengalaman saya dan kemampuan saya dalam melakukan terapi manual, maka saya lebih fokus dalam bidang terapi manual. Selain itu juga saya mau mengembangkan diri saya mengikuti sertifikasi internasional, yaitu adalah Certificate in Orthopedic Manual Physical Therapy, yang membuat saya semakin percaya diri untuk melakukan pengajaran dalam bidang terapi manual kepada mahasiswa saya. Kemudian, kenapa saya mengajarkan terapi manual adalah karena terapi manual adalah salah satu identitas yang paling jelas dari fisioterapi selain terapi latihan ataupun terapi elektro. Terapi manual ini menggunakan fisik atau tubuh dari fisioterapis untuk memberikan terapi pada pasien. Mata kuliah ini juga didasarkan dari anatomi dan fisiologi, juga biomekanik, yang menggabungkan pergerakan tubuh manusia dengan hasil dari terapi yang kita berikan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS-nya adalah praktik. Dan mata kuliah ini terdapat di semester 5, yaitu berkesinambungan dari semester sebelumnya tentang pemeriksaan dan dilanjutkan dengan intervensi, yaitu terapi manual. Dengan begitu, mata kuliah saya sangat berkesinambungan dari awal pemeriksaan hingga kepada intervensi fisioterapi, yaitu terapi manual. Terapi manual sangat sering digunakan oleh fisioterapis dalam praktiknya. Saya juga menggunakan terapi manual sebagai salah satu intervensi utama saya, dan saya juga melakukan riset dalam bidang terapi manual. Beberapa riset sudah saya terbitkan dan menjadi salah satu bahan ajar bagi saya pada saat mengajar pada mahasiswa. Begitu juga saya menghasilkan buku terapi manual mobilisasi sendi yang menjadi acuan utama pada saat saya mengajar pada mahasiswa. Sehingga melalui pengajaran dan penelitian saya mempunyai bekal untuk memberikan pengajaran pada mahasiswa dengan lebih baik. Selain itu juga dalam pengabdian kepada masyarakat, saya berkolaborasi dengan beberapa dosen yang mempunyai minat yang sama dalam terapi latihan dan terapi manual. Contohnya saya memberikan latihan pencegahan pada nyeri bahu, nyeri pinggang, dan nyeri lutut, sehingga saya juga bisa memberikan keilmuan kepada para masyarakat umum. Selain itu juga saya memberikan beberapa workshop kepada fisioterapis tentang bagaimana penggunaan terapi manual berdasarkan dari sertifikasi yang saya dapatkan, begitu juga dengan riset yang telah saya lakukan sebelumnya. Sehingga baik dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, semuanya sinkron dengan terapi manual, baik dalam penelitian dan juga PKM-nya. Demikian persepsi diri saya, kiranya boleh dipahami dan bisa dimengerti dalam kedepannya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, kembali lagi dalam mata kuliah saya, itu terapi manual, mobilisasi sendi. Ya, kemarin kita sudah belajar cukup banyak tentang bagaimana penerapan dan juga pemeriksaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam terapi manual mobilisasi sendi pada sendi bahu. Sebelum kita mulai perkuliahan, maka kita buka dulu dalam doa. Saya akan pimpin dalam agama Kristen, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, kita masuk dalam mata kuliah itu, yaitu adalah terapi manual mobilisasi sendi pada sendi bahu. Ya. Dalam capaian pembelajaran, maka kalian akan mengetahui bagaimana mempraktikkan terapi manual mobilisasi sendi pada sendi bahu. Ya, kalau kita lihat sendi bahu adalah sendi yang kompleks, atau disebutnya dalam bahasa Inggris adalah the shoulder joint complex. Ya, kenapa kompleks? Karena dia akan terdiri dari beberapa sendi. Ya, kira-kira apa aja sendi pertama?
ada glenohumeral, scapulothoracik, dan juga sternoclavicular ya. Kalau kita lihat bentuknya, maka dia akan disusun oleh beberapa tulang. Kalau kita lihat satu-satu, glenohumeral berarti cavitas glenodaris dengan humerus. Kemudian ada juga scapula dengan sangkartora atau torasik, dan apalagi sternoclavicular, yaitu sternum dengan clavicula. Ya, dari 3 sendi ini sebenarnya ada lagi satu sendi lagi yang tidak saya sebut, yaitu acromioclavicula. Nah, dari 3 sendi tersebut ada sendi yang paling murni atau yang sendi bisa kita lakukan pemeriksaan, yaitu adalah glenohumeral joint. Ya, glenohumeral joint ini bisa kita cek pergerakannya, dan gerakannya memang yang paling berpengaruh pada gerakan sendi bahu. Oke, kita lanjut. Ketika kita mau melakukan pemeriksaan ataupun memberikan terapi pada pasien dengan terapi manual, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan gerak aktif. Nah, biasanya kita punya 3 informasi yang kita dapatkan, yaitu adalah lingkup, gerak sendi, ada apa lagi? Nyeri, dan juga kekuatan otot. Ya. Contohnya misalnya pada gerakan glenohumeral, ada gerakan seperti ini, namanya gerakan apa? Abduksi dan juga fleksi. Ya, dan juga ada ekstensi. Lalu ada apa lagi? Eksternal rotasi, internal rotasi, adduksi horizontal dan abduksi horizontal. Nah, gerakan semuanya tadi kita lakukan pemeriksaan secara aktif si pasiennya yang melakukan gerakan tersebut. Nah, pada gerakan, kalau tadi kalian perhatikan, pada gerakan abduksi dan fleksi, ini ada gerakan yang sama derajatnya. Oke, dan sedangkan gerakan yang lain ada eksternal dan internal rotasi, ini perbedaannya cukup jelas. Dan abduksi dan adduksi juga berbeda dengan jelas. Oke, kira-kira di sini ada pertanyaan, teman-teman? Tadi Bapak mention kalau ada lingkup gerak sendi yang sama kayak abduksi dan fleksi. Kenapa, Pak? Oke, pertanyaan bagus, Asifa. Jadi kalau bisa kita lihat di sini bahwa sendi glenohumeral adalah sendi yang berbentuk ball and socket joint. Artinya satu permukaan sendi bentuknya bola, satu lagi tempatnya. Sehingga kalau ketika kita gerakan, satu gerakan pasti ada posisi yang sama. Maka jelas sekali pada gerakan fleksi, maka dia akan bebas sekali gerakannya ke depan, dan juga abduksi gerakannya ke samping akan bebas. Maka disebutlah ball and socket joint, maka gerakannya akan ada satu gerakan atau 2 gerakan yang bebas sekali. Nah, itulah salah satunya adalah fleksi dan abduksi pada sendi bahu atau glenohumeral joint. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari pemeriksaan aktif kita lanjut ke pemeriksaan pasif. Pemeriksaan pasif kita tahu ada LGS, pastinya sama ya. Lalu kemudian ada apa kira-kira? And feel. Lalu terakhir ada nyeri. Nah, nyeri di sini terkadang kita bisa lakukan pemeriksaan secara aktif dan secara pasif. Dan kemudian ada and feel yang berbeda dengan pemeriksaan aktif, yaitu adalah kekuatan otot. Kalau and feel kita gerakan akhir pada sendinya seperti apa? Apakah dia bisa nyeri, ataupun dia elastis, ataupun dia bentuknya terbatas gitu ya, tulang dengan tulang atau hard, atau dia otot dengan otot atau soft. Nah, dari situ kita juga harus tahu berapa sih OPP atau open pec position dan CPP, close pec position. Dengan tahu OPP dan CPP, kita bisa memberikan treatment manual mobilisasi dengan baik pada pasien. Nah, sebelum masuk ke situ, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu OPP? Oke. Open pec position adalah jarak antar sendi yang paling luas. Oke, betul sekali. Jadi OPP adalah jarak di mana lingkup ataupun jarak antara sendinya, satu tulang dengan tulang yang lain, itu sangat luas atau lebar. Sehingga dia akan sangat baik untuk kita berikan manual mobilisasi atau terapi manual mobilisasi. Oke, tadi kita sudah tahu aktif, pasif, maka kita akan lanjut ke dalam treatmentnya nantinya. Tapi sebelum masuk ke treatment, kita harus tahu dulu nih, gerakan-gerakan yang terjadi juga pada scapula dan juga gerakan pada sternoclavicula. Pada scapula ada apa aja kira-kira? Protraksi dengan retraksi. Ada juga elevasi dan depresi. Sedangkan pada sternoclavicula itu cuma gerakannya sepertinya ada elevasi dan depresi saja.
Ada juga sebenarnya ke arah abduksi horizontal dan adduksi horizontal, tapi itu tidak banyak pergerakan. Oh ya, baik. Dari sini kita akan lanjut ke dalam praktiknya. Yang pastinya kita akan masuk ke dalam praktik di sendi yang utama dulu, yaitu adalah glenohumeral joint. Ya, oke, kita siapkan dalam bentuk praktik, yuk. Oke, kita sekarang lanjut ke dalam praktik ya. Nah, praktik pertama untuk terapi manual mobilisasi sendi yang pastinya adalah gerakan distraksi. Distraksi ini biasanya kita gunakan di awal pada saat penggunaan terapi manual mobilisasi sendi. Ya, distraksi kita harus dalam posisi OPP. Ya, OPP-nya adalah dalam posisi abduksi 30 derajat dan juga fleksi 30 derajat dalam posisi seperti ini ya. Nah, posisi kita sebagai fisioterapis kita rangkul tangan pasien ke arah badan kita. Tangan kita yang kiri ataupun yang kanan nantinya bisa sebagai stabilisasi. Nah, stabilisator atau stabilisasi. Lalu tangan kita yang mobilisasi itu dalam posisi sekitar di bagian proksimal dari humerus. Ya, maka dorongannya atau distraksinya ke arah lateral. Oke. Nah, distraksi biasanya kita bisa tahan sekitar 5 sampai 10 detik. Ya, tergantung dari pasiennya. Cek juga pasiennya apakah dia nyeri dalam posisi yang OPP-nya atau tidak. Ya, kita pegang tangan kita bagian dari proksimal dari sendi bahu, lalu kita berikan distraksi ke arah lateral. Tahan sekitar 5 sampai 10 detik dan kembalikan lagi. Distraksi, tahan 5 sampai 10 detik, lalu kembalikan lagi. Ya. Itu teknik pertama. Lalu teknik kedua adalah distraksi langsung ke arah inferior. Posisinya sama tadi, yaitu adalah OPP. 55 derajat fleksi dan 50 derajat abduksi. Kita pegang, kedua tangan kita akan megang bersamaan nih. Ya. Dari sini lalu kita berikan distraksi ke arah inferior, langsung kita tarik dalam posisi OPP. Nah, biasanya kita bisa merasakan longgar nih sendinya dan bisa kembalikan lagi. Tanyakan pada pasien juga, nyeri nggak Pak? Sakit nggak? Nggak ya, aman ya. Kita berikan distraksi 5 sampai 10 detik, lalu kembalikan lagi, lalu distraksi lagi. Ya, teman-teman bisa ulangin 3 sampai 5 kali pengulangan. Oke, kemudian teknik yang kedua, kita berikan glide ke arah posterior. Nah, biasanya kalau glide ke arah posterior, itu akan menambah gerakan ke arah berlawanannya, karena dia adalah cembung ya, terhadap cekung. Cembungnya siapa tadi? Humerus. Cekungnya cavitas glenoidalis. Maka ketika kita berikan glide ke arah posterior, maka yang terjadi penambahan gerakan adalah horizontal abduksi bisa, fleksi bisa juga, ya, eksternal rotasi bisa juga. Ya, posisinya kembali lagi dalam posisi OPP-nya. Tapi teman-teman juga bisa melihat atau melakukan pemeriksaan dulu, apakah pasien bisa mampu dalam posisi 90 derajat abduksi. Apakah pasien tidak mampu, maka kita kurangin semampunya dia berapa. Sama juga, tangan kita pegang, bagian elbow-nya sebagai stabilisator, lalu tangan kita mobilisasi pada bagian dari proksimal dari bahu. Oke, dalam begini, lalu kita berikan glide ke arah posterior. Nah, dalam pemberian glide atau grade, kita harus tahu dulu berapa grade sih yang kita berikan pada pasien. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak berapa grade yang bisa kita berikan dan indikasinya apa? Oke, untuk yang grade 1 dan 2 itu kita gunakan untuk mengurangi nyeri. Lalu untuk yang grade 3 dan 4 itu kita gunakan untuk menambah LGS. Lalu untuk grade 5 ini manipulasi, itu untuk menambah end range dari gerak sendinya. Oke, jadi ketika pasien yang pertama kali datang ke kita mungkin sakit banget, kita bisa gunakan grade 1 dan grade 2. Ya, itu kecil sekali gerakannya. Kemarin kita udah belajarin ya, gerakannya kecil sekali, lalu ada grade 2 agak lumayan besar, nanti terlihat perbedaannya waktu saya praktikan. Kemudian juga grade 3 dan grade 4. Dan grade 5 itu kalau misalnya dia sampai di ujung di sini baru dia perlu manipulasi, maka dia akan menambah gerakan end range-nya atau gerakan akhirnya. Oke, saya akan tunjukkan dengan konsep grade 1 dan grade 2. Sama posisinya dalam posisi yang OPP minimal atau maksimalnya kita dalam posisi abduksi 90 derajat, lalu berikan grade. Ini contoh grade 1, kecil sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kalau grade 2 agak dalam sedikit. 1, ritmenya lambat, agak dalam, ya. Nah, dari sini sudah cukup dulu. Pasiennya yang penting mengurangi nyeri dulu.
Sudah kurang nyerinya, baru mungkin pertemuan selanjutnya kita berikan grade 3 dan grade 4. Kita berikan lebih dalam lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini grade 3. 2, 3, 4, 5. Dan terakhir grade 4, dia di ujung dari gerakannya dan cepat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, teman-teman harus tahu juga, penggunaan tersebut harus benar-benar melihat kondisi pasien. Jangan sampai paksa aja dan terus-terusan gitu ya. Artinya, teman-teman harus menentukan kapan saya gunakan grade 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke, dalam posisi pasiennya juga seperti ini harus seperti apa, jangan posisi miring, dan OPP-nya harus diingat juga. Oke, itu ya untuk teknik distraksi dan teknik posterior glide dari sendi bahu.